hanya mengikuti perintah dari Kompol Kusmas selaku Danyongas tanpa memperhatikan posisi sehingga mobil rantis keluar dari formasi yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. B. Fakta yang meringankan. 1. Terduga pelanggar dalam persidangan bersikap sopan, jujur, dan kooperatif. 2. Terduga pelanggar belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik maupun tidak pidana. 3. Adanya surat keterangan rekomendasi penilaian layak dipertahankan menjadi anggota Polri tertanggal 3 September tahun 2025 dari Dansat Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Pol Enik Marianto SIK MSI. 4. Saat peristiwa Unras tanggal 28 Agustus tahun 2025, terduga pelanggar terkena gas air mata sehingga membuat mata terduga pelanggar perih dan tidak dapat melihat dengan jelas, serta adanya lemparan batu, petasan, dan kayu ke arah mobil. 5. Terduga pelanggar hanya menjalankan perintah dari Kompol Kosmas Gai untuk terus maju. Selaku bawahan melaksanakan tugas perintah atasan bukan atas keinginan sendiri. Bahwa dari keseluruhan penilaian maupun pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan KKIP ini, maka sesuai dengan mandat pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 mengamanatkan dalam menjatuhkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri didasarkan pada keyakinan Komisi Kode Etik Polri yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri benar-benar terjadi. Dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran sehingga sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, maka komisi berpendapat persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 telah terpenuhi sehingga secara sah hukum bagi komisi untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi. Silakan berdiri, pakai baretnya. Sikap sempurna. Memutuskan Rohmat Bribka NRP 75060818 Bamin Silop Siop Detasemen D Sat Brimob Polda Metro Jaya. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang
pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional dan prosedural. 3. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi: anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menaati dan menghormati norma hukum. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus selama 20 hari terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan 17 September tahun 2025 di ruang Pasus Biro Propos di Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Ya pemirsa, dari sidang etik kita menuju kembali ke gedung TNCC Polri untuk mengetahui perkembangan terkini sidang etik Bribka Rohmat berikut ini. Saya hormati, sebagaimana kemarin sudah dilakukan sidang Komisi Kode Etik dan saat ini dilanjutkan, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman masih terus memantau perkembangannya dan juga bisa memberikan sekaligus menginformasikan kepada seluruh publik dengan adanya kegiatan kode etik profesi kali ini yang tentunya sekali lagi kita sama-sama berempati khususnya kepada keluarga dari almarhum Saudara Afan. Rekan-rekan, hari ini tetap intens melibatkan dari pengawas eksternal. Dalam hal ini ada Kompolnas terus mengikuti dalam proses sidang Komisi Kode Etik ini. Untuk hari ini saya juga didampingi dengan beberapa komisioner dari Kompolnas. Dan saya akan menyampaikan kegiatan kita pada hari ini. Sidang KKEP atas nama terduga Bribka Rohmat NRP 75060818 Jabatan Bamin Silok Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya. Teman-teman, sidang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 4 September 2025
dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi ini sampai dengan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Adapun untuk ketua dan anggota komisi sidang KKEP hari ini, yang pertama selaku ketua komisi adalah Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri. Yang kedua selaku wakil ketua, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Rowatprov Divpropam Polri. Sebagai anggota komisi terdiri dari 3. Pertama, Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK, Auditor Kepolisian Madya tingkat 3, Itwil 5 Itwasum Polri. Anggota komisi kedua, Ajun Komisaris Besar Polisi Endang Wirdiningsih SHMH, Kasubag Kode Etik Bak Binetika Rowatprov Divpropam Polri. Dan anggota komisi ketiga, Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos Bitpropam Korbrimob Polri. Adapun pada sidang kode etik hari ini dihadiri oleh beberapa saksi. Yang pertama adalah Aibda MR, Bribtu DS, dan Bribda M, dan Baraka Y, dan Baraka JEB. Adapun hasil dari sidang komisi, terduga pelanggar dinyatakan dalam wujud perbuatan telah bertindak secara tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa sekira pada tanggal 28 Agustus 2025 di wilayah Jakarta sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa atas nama saudara Afan. Kemudian terkait pasal yang dilanggar dalam sidang Komisi Kode Etik ini, yang pertama persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. B atau yang kedua, persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. C, persangkaan terduga pelanggar juga melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Jonto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri, yang pertama sanksi etika, yaitu yang pertama dari sanksi etika A, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A, penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025
di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri. B. Mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Kemudian atas putusan tersebut, rekan-rekan tadi juga telah mendengar yang bersangkutan mempertimbangkan untuk berpikir terlebih dahulu. Itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk kegiatan pada sidang Komisi Kode Etik hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, namun saya berikan kesempatan kepada Kompolnas terlebih dahulu untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan semua yang saya hormati, hari ini Kompolnas kembali sebagai pengawas eksternal Polri, khususnya fungsional. Tugas kami sudah mengikuti pelaksanaan sidang kode etik mulai pagi hari sampai hari ini kita mengumumkan. Kami sudah melihat atau mendengarkan dan mengawasi pelaksanaan sidang mulai dari pembacaan atau mulai keterangan dari terduga pelanggar sampai saksi-saksi dan tuntutan serta pembelaan dari pendamping yang terduga pelanggar. Semuanya berjalan sesuai dengan kondisi yang real, artinya tidak ada tekanan di dalamnya, tidak ada rekayasa di dalamnya, sehingga kami melihat sidang kode etik ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai putusan, tentu saja Ketua Komisi sudah mempertimbangkan beberapa hal, termasuk hal yang meringankan, di mana salah satunya adalah terduga pelanggar atau sekarang sudah diputuskan, salah satunya hanya melaksanakan tugas atau di bawah kendali dari Kompol Kosmas, sehingga ada beberapa hal juga berkenaan dengan kondisi dia saat melakukan mengendarai, yang bersangkutan sebenarnya sudah memiliki sertifikat, memiliki keahlian itu, dan pada saat melaksanakan tugasnya ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Itu beberapa hal yang dipertimbangkan sehingga yang bersangkutan diputus untuk demosi sampai yang bersangkutan saudara Bribka K atau Bribka R itu mengakhiri dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mungkin itu dari Kompolnas, dan yang berikutnya adalah permohonan maaf saudara kami atau dari Bribka R terhadap keluarga korban, dan kami juga mengucapkan dari Kompolnas mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya saudara Afan. Terima kasih, demikian dari kami. Bapak ada tambahan? Cukup, terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Kami bagi satu sesi penanya awal. 3 penanya kami persilakan. 1. Cukup, silakan dulu. Ya, silakan. Ada mic.
Satu-satu dulu ya, terkait dengan aturan yang pertama saya tangkap masalah banding ya.